Ada dulu yang pengen bunuh diri karena ditolak sama ceweknya. Kebetulan di depan rumah ceweknya itu ada lagi truk lagi berhenti. Terus dia balapan, sengaja nabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti, tepat di depan rumah ceweknya. Kenapa? Pengen nunjukin ke ceweknya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Coba. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Karena hatinya tidak dikuatkan. Kenapa ada orang yang berkali-kali diputusin, tetap aja datang lagi. Kuat banget tuh hatinya. Berkali-kali diputusin, datang lagi. Bukan datang ke yang lain, datang ke yang sama. Sampai orang yang putusinnya, yang putus asa memutuskan, akhirnya menerima. Nah, di sini berarti bukan soal layak dan tidak, soal siapa yang paling sabar ya. Kan kata Umar bin Khattab, rahasia kemenangan dalam satu pertarungan, ini yang ngomong jawaranya ya, Umar bukan saya. Kalau saya mungkin bukan petarung, kalau Umar kan petarung. Dia ngomong apa? Rahasia kemenangan dalam satu pertarungan bukan teknik, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan, kesabaran. Siapa yang paling sabar, dia yang akan menang. Siapa yang paling sabar sampai ronde 10, maka dialah yang menang. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang paling kuat, dialah yang akan sukses, yang paling sabar. Ternyata kadang Allah menolong kita bukan dengan cara buat hidup kita nggak ada masalah. Justru kadang masalah itu kuliah buat kita. Masalah itu nyantri buat kita. Masalah itu kursus buat kita, biar kita mengerti kebaikan. Mengerti artinya menjadi orang yang tangguh, tapi Allah kuatkan hati kita. Sehingga kita berbaik sangka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Berbaik sangka kepada Allah. Misalnya lagi ada musibah, oh kayaknya Allah mau ganti yang lebih baik nih. Kayak gitu. Ada musibah langsung berbaik sangka, Allah mau ganti yang lebih baik. Istri saya tuh salah satunya, dan beliau aktivis mengurus pasien-pasien kanker yang kurang mampu di Bandung. Jadi kita punya namanya Rumah Teduh, menampung ada sekitar 6 rumah, menampung lebih dari 70 pasien, termasuk ada yang dari Garut, dari Tasik, dari pelosok-pelosok, bahkan ada yang dari Garut bagian selatan yang kemarin sempat kita anterin, udah meninggal pakai ambulan. Dari Bandung ke rumahnya itu 12 jam. Karena pertama udah sampai di jalan raya harus digotong, nggak bisa naik mobil ke atas, ke bukit gitu. Gotongnya aja sejam. Kalau pakai motor nggak mungkin kan, bawa tandu kan pakai motor nggak mungkin ya. Tapi kalau teman-teman anak-anak motor kayaknya bisa nih ngetrik ya, bawa. Kalau kita nggak bisa akhirnya ditandu, sejam naik ke atas tuh. Nah, kemarin ada kejadian di salah satu rumah teduh untuk nampung pasien-pasien yang kurang mampu bersama keluarga mereka. Ada satu pasien nyamar. Dia pura-pura sakit, terus tinggal di situ sehari. Tiba-tiba malam hari dia hilang, semua HP keluarga pasien diambil, dibawa lari. Mencuri HP pasien kanker kurang mampu, coba kurang apa dosanya tuh? Mencuri HP, nyopet HP orang di mall masih mending, dosa lah ya. Tapi nggak dosa segede itu ya, nggak berlipat-lipat. Ini dosanya apa? Mencopet, mengambil HP keluarga pasien kanker kurang mampu, yang di HP itu satu-satunya alat untuk komunikasi ngurus pengobatannya. Kita nelpon mereka juga di situ, nelpon dokter lewat HP itu, diambil sama dia. Hilang sekitar 5 HP, 5 pasien. Langsung kita coba snapgram di sosial media. Dalam hitungan jam Allah ganti HP yang lebih bagus, jumlahnya 2 kali lipat. Itu juga kita stop, kalau enggak mungkin 10 kali lipat jumlahnya, bisa jualan HP itu. Kita taruh Instastory, kita butuh HP nih, ada 5 pasien kita yang kehilangan HP dalam satu musibah, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ternyata langsung pada ngejapri, saya ganti. Bukan HP bekas, HP baru yang harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat dari yang hilang. Dan jumlahnya berkali lipat dari yang hilang. Hilang 5, yang udah terkumpul dalam hitungan 1 jam 10. Itu langsung kita stop, kalau enggak bisa 100 tuh. Lumayan kan, bisa buka lapak lagi tuh. Nah ternyata benar, kalau kita berprasangka baik ke Allah, akhirnya mereka pas dikasih HP yang baru bingung, Pak ini gimana cara memakainya nih? Karena HP yang mereka selama ini kan yang HP hitam putih yang agak gede yang bisa ngelemparin maling ya. Sekarang HP-nya slim, warna, bisa selfie,
Mudah-mudahan sih nggak sibuk selfie ya. Nah alhamdulillah dikasih yang lebih baik. Coba berprasangka aja sama Allah. Dan itu mudah banget bagi Allah. Saya juga pernah hilang HP. Malam-malam mau ada acara tahajud bareng. Bangun tidur karena udah telat bangunnya. Acara tahajud jam 2, saya bangun di rumah jam 2. Kan telat banget tuh berangkat ke tempat masjidnya setengah jam paling cepat. Akhirnya karena panik saya ambil HP jatuh. Pas jatuhnya itu bagian layarnya langsung pecah, gak bisa lagi dipakai digit. Wah HP saya hilang, langsung doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Waktu itu HP saya HP harga 2 juta. Paginya jam 10 pagi Allah ganti dengan Samsung Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Coba langsung cash langsung dikasih sama Allah. Gimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak harus tahu caranya karena ayatnya juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang Allah yang kalian tuh nggak pernah duga. Prasangka baik sama Allah. Ditolak, oh berarti akan diberikan yang lebih baik dari ini. Ditolak lagi, oh berarti lebih baik lagi. Cari lagi yang lebih baik, ditolak lagi. Makanya nyarinya yang terbaik. Begitu ditolak, Allah berarti akan menggantikan yang lebih baik dari dia. Itu ada cewek, Masya Allah, berhijab, hafal Al-Quran, juz 30. Lancar. Ini kayaknya tipe saya banget nih. Jadi saya gak perlu repot-repot ngajarin Al-Quran ke anak saya. Udah ada mamanya. Ini kayaknya cewek yang setia, keibuan. Kayaknya dia gak senang keluar, lebih senang di rumah. Pas banget dengan tipe kita misalnya. Ternyata pas datang ditolak, maaf saya udah tunangan. Lagi-lagi kayak gitu ya, gak survei dulu sih, langsung datang aja. Karena gak ada surveinya, datang ditolak. Oh mudah-mudahan dikasih yang tadi juz 30, karena ditolak dikasih yang 30 juz. Tapi sekarang masih juz 30 juga bertahap. Pas sudah nikah nanti dia hafal Quran jadi 30 juz. Bisa kayak gitu, bisa banget. Kerjaan, ada satu kerjaan yang kita gak berhasil, satu usaha nih. Lagi mulai usaha kecil, modal 1 juta usaha. Ternyata ada yang gak jujur, kita ketipu, gagal. Jangan langsung berburuk sangka ke Allah, apa maunya lagi Allah nih. Saya kan melakukan usaha ini gara-gara saya meninggalkan riba. Masa saya meninggalkan riba tapi malah makin sulit? Kayaknya Allah gak rela ya, saya mau hijrah. Ya udah deh saya balik lagi, malah saya juga sama Allah. Kayak gitu kan? Berarti kita sudah berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Harusnya, oh Allah gak mau ngasih saya rezeki yang receh kayak gini nih. Makanya dibikin ini ada masalah dikit, dikasih rezeki yang lebih besar. Usaha lagi. Dari mana? Kan udah habis modalnya. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah alam yajidka yatiman fa'awa? Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tinggal kita yakin aja dan berbaik sangka kepada Allah. Makin yakin dan makin berbaik sangka, makin Allah nunjukin hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya sering cerita, pasti teman-teman mungkin sebagian pernah dengar di YouTube. Gimana saya ngebuktiin kebesaran Allah dengan sedikit mengambil resiko gambling, yaitu berangkat ke luar negeri gak punya modal sama sekali. Gak bawa duit, 1 rupiah pun gak bawa, berangkat ke luar negeri. Terus apa keyakinan saya? Baik sangka kepada Allahnya. Saya cuma berbaik sangka waktu itu Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama. Beda gak Allah di Indonesia dengan di Mesir? Sama kan ya? Terus yang ngasih makan kita di Indonesia Allah. Berarti yang ngasih makan kita di Mesir Allah juga. Ya udah, berarti gak ada masalah. Orang yang ngasih makannya sama, kecuali yang ngasih makannya beda. Di Indonesia yang ngasih makan ayah, berarti di Mesir harus cari ayah mertua. Ayah bukan pemberi makan, tetapi ayah yang dengan lewat dialah Allah memberi kita makan. Tapi punya cara yang lain, Allah lah pemberi makan. Akhirnya saya berangkat. Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Apakah Allah akan mengecewakan hambanya yang berbaik sangka? Enggak, ternyata terbukti banget teman-teman. Saya malah merasa sangat diperlakukan dengan istimewa oleh Allah sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia. Enggak kelaparan sama sekali. Ikhtiar. Cuman kadang kita ikhtiar habis-habisan, kalau Allah mengatakan tidak ya tetap aja enggak bisa.
Ada juga orang yang ikhtiarnya biasa-biasa aja, Allah bilang ya, dapatnya lebih dari apa yang dia ikhtiarkan. Saya jual bakso, jual doang, yang masak teman, karena saya nggak bisa masak. Saya bilang ke teman, lo masakin bakso, nanti biar gua yang jual. Nanti bagi 2, lo 30%, saya 70%. Oh ya boleh, dia masak, terus saya jualan bakso ke warga Indonesia yang ada di Mesir. Plus warga Malaysia, karena Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia sekitar 3.000, Indonesia sekitar 6.000, Malaysia sekitar 12.000. 2 kali lipat jumlah mahasiswa Malaysia jualan. Lagian kalau orang Malaysia mungkin karena nggak terbiasa makan bakso, nggak bisa ngebedain bakso enak dan nggak enak ya. Jadi lebih aman nih. Jangan jual bakso ke orang Bandung, ketahuan banget nggak enaknya. Karena orang Jawa Barat kan banyak jual bakso tuh. Oh ini nggak kayak bakso di tempat saya, jual bakso ke mereka. Dan saya ngasih jumlah pentol baksonya tergantung mood. Kalau orangnya kayaknya nyaman nih, enakan nih, kasih banyak. Kalau orangnya nyebelin, kasih aja 2, cukup lah. Datang wajahnya cemberut gitu, mau apa? Beli bakso. Oh ya, 2 kasih aja. Terus temennya, Mas, ya, mau apa? Mau beli bakso? Boleh? Oh boleh. Oh, kasih 10. Akhirnya pas makan berdua ngelihat sebelah, kok beda? Beda amalan. Rugi kah? Nggak rugi, untung juga gede. Bakso, catering, jual dolar keliling. Terus pokoknya ada adik-adik kelas baru datang langsung dipalakin. Dolarnya sini. Langsung kasih dengan pon Mesir. Dolar. Dalam sehari bisa dapat 1.000 dolar, lumayan. Sampai akhirnya setelah saya berangkat ke Mesir, justru nafkah keluarga saya lebih lancar daripada saya di Indonesia. Buktinya apa? Adik-adik itu sekolah saya biayain, kirim dari Mesir. Dari mulai dia SD, SMP, SMA dibiayain.